Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ke-9-nya. Yukito yang sudah menangkap Daniki kini sedang mengancamnya agar semua pengikutnya harus mengikuti Dewa Mitama, karena jika tidak maka Yukito akan menghabisi Daniki. Namun Daniki tak mau melakukan itu dan juga tidak takut dengan ancaman Yukito. Lalu Riche datang menghampiri Daniki dan mengajaknya bekerja sama. Ia melakukan itu karena ia merasa Daniki dan ibunya merupakan teman yang sangat dekat. Riche akhirnya melepaskan Daniki dan melarikan diri bersamanya. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah Yukito telah mengatur rencana agar Riche mempengaruhi Daniki untuk bekerja sama dengannya. Dengan begitu, pengikut Daniki yang mengikuti Riche maka secara otomatis juga akan mengikuti Mitama. Hal itulah yang membuat Mitama kini memiliki 10.000 pengikut. Lalu tiba-tiba Gaiju datang menghalangi mereka. Mitama kemudian bersiap menghabisi Gaiju itu untuk menunjukkan kekuatannya. Namun Atar ternyata langsung menembak Gaiju itu. Kekuatannya sekarang semakin meningkat sebab ia telah memiliki 11.000 pengikut. Dan itu lebih banyak lagi dari pengikut Mitama. Para Gaiju terus saja bermunculan dan semakin banyak, membuat Atar tak bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Untungnya Mitama berhasil membuatkan mereka pelindung dengan kekuatannya. Para Gaiju itu kemudian pergi ke desa mereka dan menghancurkan desanya. Akan tetapi para warga desa ternyata masih bisa selamat. Yukito kemudian memohon kepada Mitama agar mengembalikan desa mereka. Begitu pula dengan Atar serta para warga yang ikut memohon. Mitama akhirnya menggerakkan seluruh kekuatannya dan membuat desa Kakuri kini kembali seperti semula. Dari kejauhan, ternyata salah satu dari pasukan elit sedang mengawasi mereka. Ia bernama Gaia dan memiliki kekuatan mengendalikan Gaiju. Akan tetapi, para Gaiju yang berada di dekatnya malah menyerangnya. Ia akhirnya berusaha meminta tolong. Sementara itu, di desa Kakuri, Yukito dan yang lainnya sedang merayakan atas kemenangan mereka dan desa mereka yang bisa kembali seperti semula. Hingga seseorang kemudian datang melaporkan kalau Roy sedang diserang Gaiju, yang mana Roy ternyata sedang membawa Gaia dan berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju. Untungnya Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkannya. Lalu Gaia yang telah sadar dari pingsannya memperkenalkan dirinya kepada Yukito. Ia juga mengancam akan menghancurkan desa mereka. Yukito yang marah kemudian menyerang Gaia dan bersiap menghabisinya. Namun tak diduga Gaia langsung meminta maaf kepadanya dan mengatakan kalau Gaiju yang menyerang desa mereka bukan atas dari perintahnya. Gaia ternyata hanya memiliki 2 pengikut saja. Mitama langsung menyombongkan pengikutnya kepada Gaia sebab ia memiliki 10.000 pengikut dan itu berkali-kali lipat dari pengikutnya. Gaia lalu mengatakan bahwa jumlah pengikutnya yang sedikit membuat ia tak bisa mengendalikan para Gaiju. Bahkan ia sendiri juga sempat diserang oleh Gaiju. Yukito kemudian mempertanyakan apa tujuan dari Gaia. Gaia menjelaskan bahwa ia ingin menghancurkan Loki sebab Loki lah yang membuat perselisihan antara para pasukan elit, sehingga pastinya ia sudah menyiapkan cara untuk menang. Ia juga sebelumnya telah pergi ke ibu kota dan melihat Loki yang telah merencanakan sesuatu. Jika tak segera dihancurkan, maka akan berbahaya bagi mereka. Untuk itu, ia ingin agar Yukito bekerja sama dengannya. Yukito dan Gaia akhirnya pergi ke ibu kota untuk memastikan keadaan Loki. Namun yang terjadi malah membuat mereka sangat terkejut. Sebab ibu kota kini telah dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Padahal sebelumnya ketika Yukito datang,
tembok tersebut belumlah ada. Yukito pun mempertanyakan mengapa Loki membangun tembok setinggi itu. Lalu Gaia kini menunjukkan kekuatannya yang lainnya, yang mana kekuatannya tak hanya bisa mengendalikan Gaiju, ia juga ternyata bisa menciptakan Gaiju. Akan tetapi karena pengikutnya sekarang hanya 2 orang saja, ia pun hanya bisa menciptakan Gaiju yang kecil seperti burung. Ketika Gaiju burung kecil itu naik ke atas, tiba-tiba saja ada yang menyerangnya. Seseorang dari atas tembok kemudian turun ke bawah menemui mereka. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam penjaga ibu kota. Namun Yukito dan yang lainnya mengetahui kalau kesatria hitam itu adalah veteran. Kesatria hitam itu tidak mengakui kalau dirinya adalah veteran. Ia malah mencoba menyerang mereka dan akhirnya terjatuh. Topeng dari kesatria hitam itu terbuka dan veteran ternyata sedang menangis. Veteran ingin agar mereka menghabisinya saja. Lalu tiba-tiba Loki muncul di belakang Yukito. Hal itu membuat Yukito dan yang lainnya sangat terkejut. Yukito pun langsung menusuk Loki dengan pedang veteran. Namun serangan yang dilakukan oleh Yukito itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh. Sebab itu bukanlah tubuh asli dari Loki. Loki lalu mengejek Gaia dan Mitama yang merupakan dewa sampah, dan Yukito masih saja mau bergabung dengan mereka. Gaia dan Mitama sangat marah karena dianggap sebagai sampah. Mitama mengatakan bahwa sekarang ia telah memiliki 10.000 pengikut dan ia sama sekali tidak takut dengan Loki. Mendengar hal itu, Loki langsung mengungkapkan jumlah pengikutnya sekarang, yang mana ia kini telah memiliki 1.100.000 pengikut. Hal itu membuat Mitama ketakutan. Sebab jumlah pengikut Loki ternyata lebih banyak berkali-kali lipat daripada pengikutnya. Sementara Yukito yang mendengar jumlah pengikut Loki malah tertawa. Ia mengatakan kalau ia tak menduga jumlah pengikut Loki masihlah sedikit. Padahal Loki sudah tinggal di ibu kota untuk mencari pengikut. Yukito kemudian mengajak mereka kembali ke desa karena menurutnya sudah tak perlu mengintai lagi di ibu kota. Namun sebelum pulang ke desa, Yukito sempat mengancam Loki. Jika nantinya Loki menyerang desa mereka dengan gegabah, maka Yukito pastikan Loki akan mati. Loki pun tak bisa berkata-kata setelah mendapat ancaman dari Yukito. Setelah di desa, Yukito mengatakan bahwa ia sangat senang mereka masih bisa selamat, karena jika sebelumnya mereka asal bergerak, mereka pasti sudah mati. Aluna terkejut karena Yukito ternyata sebelumnya hanya berlagak sok kuat. Menurut Yukito, bisa pulang dengan selamat saja itu sudah hal yang bagus bagi mereka, sebab pengikut Loki itu adalah 1.100.000 pengikut. Yukito kemudian menanyai Veteran mengenai keadaan ibu kota. Veteran menceritakan setelah sang kaisar telah tiada, keadaan di ibu kota telah hilang kendali. Lalu ketika Loki masuk kembali ke dalam istana, para penduduk di kota mulai tertib kembali seperti sebelumnya ketika sang kaisar masih ada. Dan saat itulah ia menjadi penjaga kota agar bisa mengetahui rencana Loki. Namun beberapa kali pun Veteran bertanya, tetap saja Loki tak mau mengatakan rencananya. Menurut Yukito, ketika Loki masuk ke istana, ia pasti menyamar menjadi sang kaisar. Ia memakai ilusinya itu kepada seluruh penduduk kota. Makanya seluruh penduduk kota kini menjadi pengikutnya. Akan tetapi, Yukito merasa kalau Loki telah membuat kesalahan. Karena meskipun ia memiliki banyak pengikut, namun itu bukanlah pengikutnya, melainkan pengikut sang kaisar. Sehingga mereka bisa saja menyerang balik dengan melakukan perang psikologis. Dan untuk melakukan serangan balik, maka Yukito akan menjadi produser dan membuat seorang dipa generasi baru.